Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Insya Allah semoga semua baik saja ya nak. Jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum belajar mari kita bersama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, yuk kita dengarkan lagu berikut ini. La 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 la. Akan selalu ku ingat, akan aku lakukan pesan dari ibuku demi kesehatanku. Akan selalu ku ingat, lakukan 3M. Mengenakan masker bila bepergian, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak saat ku berbicara, agar aku sehat, sehat sekeluarga. La 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 akan selalu ku ingat, akan aku lakukan pesan dari ibuku demi kesehatanku. Akan selalu ku ingat, lakukan 3M. Mengenakan masker bila bepergian, dan cuci masker mencuci setiap tangan 4 jam. dengan air mengalir, Dengan sabun menjaga ya, jarak saat ku berbicara, kurang lebih 1,5 agar meter. aku sehat, sehat sekeluarga. Mengenakan masker bila bepergian, dan cuci masker mencuci setiap 4 tangan jam. dengan air mengalir, Pakai sabun ya, menjaga jarak saat ku berbicara, jaraknya 1,5 agar meter. aku sehat, agar ibu sehat, agar ayah sehat, agar teman sehat, agar tetangga sehat, sehat se-Indonesia, sehat se-Indonesia. Lagunya asyik kan anak-anak? Nah, setelah mendengarkan lagu, ayo kita mulai pembelajarannya. Masuk di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2, kelas 2. Bermain di tempat wisata. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Beni dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? Sekarang ayo kita mengamati. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa sedang bercengkerama. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar berikut ini ya? Perhatikan anak-anak sedang bermain asyik di pantai. Ada yang bermain layangan, ada yang bermain pasir. Senangnya mereka ya.
Nah, anak-anak, ayo kita membaca bersama ya percakapan berikut ini. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Tanya Bu Guru. Kami sangat senang, Bu, jawab Benny. Nah, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh ya. Paham anak-anak? Ujar Bu Guru. Paham, Bu, seluruh siswa menjawab. Bu, saya ingin bermain layang-layang, izin Benny kepada Bu Guru. Kemudian Bu Guru menjawab, boleh Benny. Lalu Lani pun berkata, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Nah, anak-anak, sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Tanya Bu Guru kepada murid-muridnya. Dayu menjawab, ada kapal, pancingan, keranjang, ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Lalu Mai pun menjawab, pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Dan Udin pun tidak mau kalah, ia juga ikut menjawab, ada balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua, ujar Bu Guru senang karena murid-muridnya adalah murid-murid yang sangat pintar. Sekarang ayo kita bernyanyi. Judul lagunya adalah Layang-Layang. Bu Guru yakin sebagian dari kalian sudah tahu tentang lagu ini. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, demikian ya anak-anak lagu tentang layang-layang. Senang sekali bisa bermain layang-layang ya. Apalagi layang-layangnya hasil kreasi buatan sendiri. Pasti senang sekali ya. Nah, anak-anak, Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1, ujar Siti. Bagaimana hasilnya? Tanya Benny. Nah, bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Akhirnya, Benny dan Siti mencoba menghitung layang-layang. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Kita hitung bersama-sama. Coba kalian perhatikan. Di sini Siti memiliki layang-layang. Jumlah layang-layang Siti ada 6. Coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berikutnya Siti membagikan 6 layangannya kepada satu orang, yaitu Benny. Kita berikan ya. 1 untuk Benny, kemudian 1 lagi. Kita ambil lagi 1 lagi, sampai habis. Siti membagikannya kepada satu orang, yaitu Benny. Nah, sekarang layangan Siti sudah berpindah kepada Benny. Coba kalian hitung ada berapa jumlah layangan Benny sekarang? Ya, benar, jumlahnya ada 6. Jadi, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Tadi bilangannya adalah 6. Dibagi 1, hasilnya adalah 6. Selanjutnya, begini. Tadi Benny kan punya 6 layang-layang.
6 layang-layang itu kemudian dibagikan kepada 6 orang, yaitu kepada aku, kata Siti, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Nah, dibagikan kepada 6 orang ya, ingat. Lalu berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Coba kita hitung ya. Nih, kalian lihat, perhatikan. Layang-layang Beni jumlahnya ada 6. Dibagikan kepada 6 orang, yaitu Siti, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Yuk kita mulai bagikan ya. 1 untuk Siti, 1 untuk Mei, 1 untuk Dayu, 1 untuk Lani, 1 untuk Udin, dan 1 untuk Edo. Nah, layang-layang Beni sudah habis. Sekarang layang-layangnya sudah berpindah kepada teman-temannya karena sudah dibagikan. Masing-masing teman mendapatkan berapa layangan? Ya, benar. Mereka mendapatkan masing-masing 1 layangan. Jadi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang ya. Benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Mudah bukan? Anak-anak, kemarin kita sudah melihat cerita tentang Beni dan teman-teman yang pergi berwisata ke pantai. Pada kegiatan ini, kita akan melanjutkan cerita tentang Beni dan teman-temannya yang bermain ke pantai dan mempelajari tentang aturan ketika kita berada di pantai ya. Anak-anak, biasanya kalau kalian pergi ke pantai, apa yang kalian lakukan? Ya, benar. Biasanya anak-anak senang sekali membuat istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana yang terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Biasanya bahan lain yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah salju. Nah, karena kita sedang ada di pantai, maka yang digunakan adalah pasir. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama adalah khas istana pasir. Yang kedua adalah tetes istana pasir. Itulah jenis-jenis istana pasir. Seperti apa sih perbedaannya? Pertama, khas istana pasir, yaitu terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau 1 menara di atas. Nah, yang kedua, tetes istana pasir, yaitu pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ketika anak-anak sedang asik bermain, tiba-tiba Bu Guru datang menghampiri dan berkata, "Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya ya. Nanti kita sambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir." Lalu anak-anak pun menjawab, "Iya, Bu." Ketika sedang asik bermain, Dayu dan Lani dihampiri oleh Beni. Tiba-tiba Beni berkata, "Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah." Dengan kaget, Lani pun menjawab, "Maaf Beni, tapi itu bukan sampah kami." Memang di sekitar Dayu dan Lani terlihat sekali banyak sampah berserakan ya anak-anak. Dan itu merusak pemandangan serta merusak keindahan pantai. Kemudian tiba-tiba Ibu Guru menghampiri dan bertanya kepada Dayu, "Benarkah itu Dayu?" Tepat sekali yang disampaikan Beni tadi. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai, selain membuang sampah pada tempatnya? Lalu Beni pun menjawab,
Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Ya, benar ya anak-anak. Ketika kita sedang berekreasi atau berwisata ke pantai, ada beberapa aturan yang harus kita taati, yaitu kita harus tetap menjaga kebersihan dan kita tidak boleh bermain dekat-dekat dengan bibir pantai tanpa pengawasan orang tua, karena itu akan sangat berbahaya. Apalagi jika ada ombak datang yang menerjang, takutnya anak-anak akan terbawa arus ombak. Selain itu, anak-anak juga dilarang berenang di tempat yang lebih dalam, karena anak-anak bisa tenggelam. Jadi kita harus mentaati aturan dimanapun kita berada ya, termasuk saat berwisata di pantai. Demikian kata Bu Guru. Lalu Dayu pun bertanya, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Demikian penjelasan Bu Guru. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Anak-anak pun bersorak kegirangan. Hore! Nah, kegiatan selanjutnya kita akan membuat sebuah kreasi. Mari kita buat bingkai foto dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kardus atau karton bekas, penggaris untuk mengukur, lem, gunting atau cutter untuk memotong, serta bahan alam seperti biji-bijian, cangkang telur, ranting pohon, daun kering, batuan, dan lain-lain. Anak-anak bisa memilih ya bahan alami apa yang akan digunakan untuk menghias bingkai fotonya. Gunakan yang ada di sekitar rumah kalian saja ya. Contohnya seperti sebelah kanan ini. Kalian juga bisa buat bingkainya. Anak-anak juga buat bingkai fotonya ya. Hati-hati ketika menggunakan benda tajam seperti gunting atau cutter. Kalian bisa minta bantuan orang tua atau orang dewasa ketika menggunakannya. Nah, buatlah kreasi yang cantik ya. Setelah itu kalian pajang di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa hasil karyanya kalian foto dan kirim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.